Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kiranya apa yang firman-Mu katakan boleh terjadi di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Ajar kami, nyatakan kesalahan kami, perbaiki kelakuan kami, didik setiap kami dalam kebenaran. Berfirmanlah ya Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu kepada setiap kami, agar setiap kami semakin mencintai dan mengasihi Tuhan, semakin mendekat kepadamu hari demi hari, terlebih lagi menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema penghiburan dan kelepasan dari Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79 sebagai pengantar untuk Natal pertama bagaimana Kristus dilahirkan. Sebelum Kristus dilahirkan, Yohanes Pembaptis berselisih 6 bulan dilahirkan terlebih dahulu. Saya mau memulai dengan kutipan seorang teolog Perjanjian Baru yang terkenal namanya William Barclay. Dia menulis banyak penafsiran. Bisa ditampilkan? William Barclay berkata, saya kutip, salah satu tugas termulia umat manusia ialah tugas memberi dorongan atau semangat. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang membuat patah semangat. Sebagai orang Kristen, kata Barclay, kita wajib untuk saling memberi dorongan. Sebuah kata pujian, ucapan terima kasih, penghargaan, atau penghiburan telah sering menopang seseorang, sehingga ia dapat tetap berdiri tegak. Diberkatilah orang-orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu. Yang dimaksudkan oleh Barclay, Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, slide pertama, adalah dia mau mengingatkan seperti apa yang kita akan renungkan pada saat ini. Bahwa perkataan yang baik, pujian yang pas akan membuat orang yang mendengarnya menjadi tetap berdiri tegak. Bukankah dalam relasi kita dengan sesama seringkali ketemu orang-orang tertentu yang selalu ketika berjumpa dengan orang yang model pertama ini selalu berkata hal-hal yang pesimis, tidak ada optimis, tidak ada masa depan, tidak ada penghiburan ketika bicara dengan orang seperti ini. Tapi ada orang yang kedua, orang yang selalu melihat setiap momen kesempatan ketemu dengan orang, memberi dorongan, memberi semangat, memberi kata-kata pujian yang pantas bagi orang itu memang layak dipuji, dan ketika orang itu lemah juga memberikan kekuatan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara termasuk golongan yang mana, tapi kita berharap sebagai orang Kristen seperti dikatakan oleh Barclay, kita wajib untuk saling memberi encouragement, dorongan, sehingga dapat menghiburkan orang-orang yang mungkin seperti buluh yang sudah mau terkulai, seperti orang yang sudah tidak ada semangat hidup lagi. Kita berharap kita menjadi bagian seperti itu, orang-orang yang seperti itu. Saya akan masuk di dalam pembahasan kita dalam Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79. Hal yang pertama yang kalau saudara tadi kita sudah baca, saya tidak akan mengulang. Di sana diuraikan di dalam pasal 1 Lukas ayat 67 sampai 79, bagian yang mengisahkan tentang bagaimana Zakaria memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan ia menyampaikan itu dengan penuh Roh Kudus. Jadi sebelum Natal yang pertama kelahiran Yesus Kristus, Allah telah mempersiapkan jalan dengan kelahiran seorang Yohanes Pembaptis, anak Zakaria dengan ibunya namanya Elisabet yang mandul dan sudah lanjut usia, tidak ada keturunan. Dan dia berpikir sudah tidak mungkin punya anak lagi. Tapi Tuhan melalui malaikat Gabriel datang kepada Zakaria dan mengatakan bahwa ia akan melahirkan seorang anak, nama anak itu adalah Yohanes. Kalau yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama
adalah dari keturunan Zakaria yang lahir pasti tidak cocok dengan perjanjian nubuatan perjanjian baru. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama dinubuatkan bahwa yang lahir Mesias, Juru Selamat, Kristus itu haruslah keturunan dari suku Yehuda. Sementara Yohanes, papanya Zakaria, Elisabet adalah keturunan dari suku Lewi, dari Imam Harun. Maka Tuhan tahu menempatkan mana yang menjadi pendahulu, mana yang sesungguhnya pribadi yang harus lahir lewat rahim darah Maria, suami Yusuf yang adalah keturunan Daud, suku Yehuda. Waktu di bagian awal ini makanya kita perhatikan di dalam ayat 68 Zakaria menyatakan syukurnya. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kata melawat di sana seperti saya tuliskan di sana di dalam bahasa Inggris katakan sudah mengunjungi, melawat, has visited, telah mengunjungi. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, Zakaria bersyukur karena dia melihat Tuhan sudah melawat, sudah mengunjungi umatnya dan sudah membawa kelepasan. Kelepasan ini apa ya? Kelepasan. Ada istilah pelepasan di tempat-tempat tertentu, pelepasan itu ceritanya lain lagi. Ini kelepasan ternyata dalam arti penebusan, redemption. Tuhan telah menebus umatnya. Ini merupakan kalimat pujian kepada Allah. Kalau dalam bahasa Latin dikenal dengan Benedictus Dominus Deus Israel. Artinya adalah terpujilah Tuhan Allah Israel atau sering disingkat dengan kata Benedictus. Itulah sebabnya kata Benedictus ini diterjemahkan benediction dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai doa. Doa apa? Doa ucapan syukur, doa permohonan, petition. Biasanya di akhir daripada sebuah ibadah, seorang hamba Tuhan memohonkan doa, imam memohonkan menaikkan doa agar Tuhan memberkati umatnya. Pertanyaannya adalah, mengapa Zakaria di dalam ayat yang ke-68 ini menaikkan Benedictus, menaikkan doa syukur kepada Allah? Jawabannya adalah karena rencana keselamatan yang sudah dinantikan ratusan tahun oleh orang Israel, bahkan kalau merujuk kepada perjanjian lama ribuan tahun dinantikan kapan Yesus Kristus datang. Dan ternyata kedatangan sang bayi Natal pertama itu diawali dengan kelahiran, kedatangan Yohanes Pembaptis. Kita maju ke dalam Yohanes. Siapa Yohanes Pembaptis? Dia adalah orang yang berseru-seru. Yesaya pasal 40 ayat 3, saya tidak tulis di sana, saya bacakan. Dikatakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 3, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat yang ditulis 600-700 tahun sebelum Yohanes Pembaptis dilahirkan adalah menunjuk kepada seorang Yohanes Pembaptis, anak dari Imam Zakaria, keturunan dari Lewi, yang sudah lanjut usia, berpikir tidak mungkin punya anak. Tapi waktu malaikat berkata, istrimu akan mengandung, engkau akan punya anak. Dia ketika bertugas di dalam bait Allah, dia tidak percaya. Inilah yang terjadi sebelum Natal. Maka malaikat mengatakan anak itu akan bernama Yohanes, dan Tuhan menghukum ketidakpercayaan daripada Zakaria yang adalah ayah daripada Yohanes Pembaptis dengan menjadi gagu, tidak bisa berbicara, juga tidak bisa mendengar. Sampai anak itu, Yohanes, dilahirkan. Dia katakan, aku ini udah tua, istriku sudah lanjut umurnya, pasti sudah tidak ada lagi datang bulan. Bagaimana bisa punya anak? Dia juga nggak ngerti. Ketidakpercayaannya itu Tuhan ganjar dengan tidak bisa berbicara, gagu tiba-tiba, tuli tiba-tiba. Orang biasa kalau tuli kan proses ya, Bapak Ibu Saudara, nggak bisa tiba-tiba nggak bisa dengar gitu.
Biasanya by proses, lama-lama kok kuping saya kurang jelas ya. Kemarin saya ketemu dengan seorang bapak yang telinganya sudah semakin sulit mendengar, jadi saya kalau ngomong mesti dekat-dekat dengan dia, termasuk dengan jemaat Tuhan di tempat ini ya, seorang ibu yang juga kesulitan untuk mendengar, sehingga setiap kali berbicara melayani saya harus bawa speaker, seperti mau KKR 200 orang gitu, seperti saya saya bawa alat itu seperti kemarin di kebaktian penguburan, speaker yang kecil itu, ketika KKR regional di Danau Toba itu, 200 anak-anak, puji Tuhan bisa mendengar. Nah, pendengaran tidak langsung hilang, tapi ini Zakaria tiba-tiba tidak bisa mendengar. Ini bukan penyakit karena keturunan atau usia lanjut, tapi ini adalah hukuman dari Tuhan karena ketidakpercayaan dia. Kalau kita melihat kelahiran Yohanes, lalu apa yang akan terjadi dengan Bethlehem? Mika pasal 5 ayat 1 mengatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Ini bicara bukan hanya kepada Yohanes Pembaptis, tapi kepada Yesus Kristus sejak purbakala, sejak dahulu kala, menunjuk bahwa yang dilahirkan di Bethlehem Efrata adalah bukan manusia, hanya manusia sejati seperti saudara dan saya. Kata-kata ini tidak dinyatakan kepada Zakaria, Yohanes, anakmu ini sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala, tidak. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara Yohanes Pembaptis yang mendahului pelayanan Yesus Kristus yang berselisih 6 bulan dengan kelahiran daripada Yesus Kristus. Mari kita renungkan bagian awal. Apakah saudara percaya bahwa di dalam rencana kekal Tuhan, kehidupan saudara, kehidupan saya, semua ada di dalam perencanaan Tuhan yang kekal itu. Amin Bapak Ibu. Termasuk yang kita baca hari ini, kelahiran daripada Yohanes Pembaptis. Kita kadang-kadang nggak tahu kok bisa terjadi seperti ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau kita mau menengok ke belakang, kita melihat rencana kekal Tuhan bagi hidup saya, bagi hidup saudara, tidak ada di antara kita yang bisa mengerti tentang jalan hidup kita. Besok terjadi apa? Minggu depan, tahun depan, tidak ada yang tahu. Yang kedua, mari kita renungkan. Apakah kita ketika sampai di pada akhir bulan tahun 2022, bulan Desember ini, banyak orang tidak bisa memasuki tahun 2023, atau belum masuk sampai bulan Desember, sudah ada juga yang berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita menengok ke belakang, apakah kita juga bisa bersama dengan Zakaria, memuji Tuhan, melihat karya perbuatan Tuhan bagi kita. Banyak kali kita terlalu memusingkan urusan-urusan persoalan, pergumulan yang remeh-temeh, yang urusan sehari-hari. Yang Paulus katakan kalau mau bicara tentang kehidupan aku sehari-hari, aku juga banyak kesulitan, aku juga banyak persoalan. Tapi itu bukan menjadi fokus di dalam hidupku. Aku tetap melihat ke depan, bersyukur akan pimpinan Tuhan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan hidup kita masing-masing. Apakah per hari ini, tanggal 18 Desember, Tuhan terima kasih, aku masih bisa berdiri, aku masih bisa berjalan, aku masih bisa makan, minum, masih bisa menikmati anugerah Tuhan. Itu semua karena rencana Tuhan yang baik adanya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita dalam keadaan sehat, kuat, mungkin hal ini tidak terlalu berasa. Tapi kalau kita sudah merasakan lembah kekelaman, keadaan-keadaan tertentu yang mau bergerak saja susah sekali, kita baru semakin bersyukur. Zakaria dibuat tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, saya yakin. Dalam kegaguannya, ketidakmampuan bicara, dalam kesulitan mendengar, Tuhan tutup telinga, Tuhan tutup mulutnya, tidak bisa berkata-kata. Saya yakin Zakaria bergumul dengan Tuhan. Apa sebetulnya yang terjadi? Aku ini seorang imam Zakaria yang biasa menghadap Tuhan. Tapi aku tidak tahu bahwa ternyata Yohanes, anak yang akan dilahirkan, adalah terjadi atas diriku. Bapak, Ibu, Saudara dan saya juga bisa terjadi seperti Zakaria. Tapi kalau kita mau merenungkan cinta kasih Tuhan, kita akan
bersyukur, memuji Tuhan. Sudah berapa sering kita mendengar seruan di dalam hati kita, tapi kita tidak mau bertobat, tidak mau kembali terus-menerus di dalam jalan yang salah. Itulah sebabnya Tuhan panggil Yohanes Pembaptis. Sebelum Yesus Kristus memulai pelayanannya, Yohanes Pembaptis, dia berseru-seru untuk menyerukan pertobatan. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itulah tugasnya Yohanes Pembaptis. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan kehidupan Yohanes Pembaptis, sangat, kalau kita mau ngomong secara duniawi, ya kasihan banget Yohanes Pembaptis. Dia hidupnya nggak lama, matinya mati muda. Bukan hanya mati muda, matinya di apa saudara? Penggal. Saya pernah lihat satu, bukan lukisan, jadi bentuk kayak patung kecil gitu. Di satu tempat ada itu putrinya Raja Firaun bawa nampan, itu di atasnya kepala. Kepala siapa? Kepala Yohanes Pembaptis. Ini orang yang begitu dijanjikan oleh Tuhan, taat akan Tuhan. Ketika tugasnya sudah selesai, kepala juga bisa putus Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Yohanes selesai di usia, banyak penafsir katakan 30-an tahun. Karena dia berusia selisih dengan Yesus Kristus hanya 6 bulan. Ketika selesai dia pulang. Saya yakin seperti Tuhan Yesus katakan, tidak ada orang yang lebih besar seperti Yohanes Pembaptis. Ketika PR, tugas, tanggung jawab selesai, aku pulang. Kalau harus putus kepala. Wah, ini enggak gampang sekali. Berarti pengiringan dia pada Tuhan. Walaupun sempat terjadi salah tafsir di dalam pikiran Yohanes Pembaptis, dia pikir Yesus Kristus akan membebaskan dari pemerintah penjajahan Romawi. Ternyata dia salah. Makanya waktu dia di penjara dibilang, tolong tanyakan kepada murid-muridnya, ini kita mesti tunggu lagi Mesias yang lain atau Yesus yang ini, atau ada Yesus yang lain. Yohanes berpikir, jangan-jangan saya salah. Saya sudah teriak-teriak melayani Tuhan, salah. Tuhan Yesus tahu. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada murid Yohanes, kamu kembali kepada Yohanes, katakan apa yang sudah terjadi, apa yang aku lakukan, hanya salah tafsir daripada Yohanes Pembaptis yang berpikir bahwa pemerintahan Romawi ini akan dihancurkan oleh kehadiranku. Bukan. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah kita juga sering salah tafsir? Gagal paham akan firman Tuhan. Sehingga tiap hari, setiap saat tidak ada yang lebih baik. Kecuali kita semakin mengenal Tuhan, semakin memohon Tuhan, kasih iluminasi, pencerahan, kasih saya ngerti. Kalau saudara tidak diberikan Roh Kudus, baca kejadian, wahyu, bolak-balik. Sebentar lagi saya sudah minta untuk saudara Narto berikan bacaan Alkitab 1 tahun. Saya nggak tahu, saudara masih baca firman Tuhan nggak? Atau merasa, saya udah baca 3 kali Pak, nggak ngerti-ngerti. Jadi gimana? Ya udahlah, buat apa? Udah 3 kali nggak ngerti-ngerti. Atau jangan-jangan ada yang nggak pernah habis sampai udah mau masuk Kejadian, Keluaran, Imamat, stop, gagal di Imamat. Tahun depan mulai lagi, Kejadian, Keluaran, Imamat. Waduh, bilangan, masih udah mulai bilangan, angka, namanya udah bilangan, angka-angka semua, stop lagi. Makanya saya berusaha berjuang gimana ya supaya menarik ya, berdasarkan gender, berdasarkan apa, 3 tahun. Ini sudah 3 tahun yang lalu, maka tahun 2023 kita masuk dengan pembacaan Alkitab setahun habis lagi. Jadi berbagai variasi, tujuannya cuma satu. Supaya ketika kita baca Alkitab, kita dapat kebenaran yang bisa kita hidupi hari demi hari. Yohanes Pembaptis, bayangkan, seorang Yohanes Pembaptis bisa salah tafsir. Makanya dia sempat, salah nggak ya? Coba tolong tanyakan kepada murid-muridnya. Aku ini udah melayani loh. Udah berteriak-teriak, bertobatlah. Terus jangan-jangan gue salah jalan. Saudara ada yang pernah mengalami seperti itu? Di tengah perjalanannya meragukan, benar gak ya saya percaya Yesus Kristus? Jangan-jangan salah, mesti Sai Baba atau mesti yang lain. Banyak orang di tengah-tengah perjalanan, akhirnya ketika pergi ke Bali berubah imannya. Tadinya Kristen, habis pergi ke satu tempat, dia bertapa, ternyata saya salah, harus ikut yang lain. Bisa terjadi seperti itu. Hari ini mari kita memperhatikan keseluruhan apa yang Tuhan sudah perbuat di masa lalu.
Dan sampai hari ini kita melihat, maka kita bisa seperti Zakaria, puji Tuhan. Aku bersyukur kepada Allah Israel, Tuhan Allah Israel. Seorang teolog namanya Richard Pratt pernah berkata, ahli perjanjian lama, jangan lupakan masa lalu, maksud dalam perjanjian lama apa yang Tuhan janjikan, namun jangan hidup di dalam masa lalu. Karena perjanjian lama memang Tuhan berikan untuk menjadi cerminan buat kita melihat perjanjian baru dan melihat ke depan. Mari juga kita mengaplikasikan dalam hidup kita. Ketika kita hidup hari ini, Tuhan kemarin, minggu lalu, bulan lalu, terima kasih. Aku tidak lupa segala kebaikan Tuhan. Aku mau memuji Tuhan, aku mau bersyukur untuk hari yang aku tidak tahu. Tuhan pimpin langkahku. Yang kedua, penghiburan hanya kita dapat kalau Tuhan melawat Bapak, Ibu, dan saya. Kalau Tuhan tidak melawat kita, tidak ada penghiburan. Sebagai gambaran, kalau saya melihat tayangan ketika Presiden Jokowi pertama kali menang, lalu dia dinyatakan sebagai presiden, dia katakan di pidato pertamanya, saya akan lebih banyak di lapangan dibandingkan di ruangan kantor yang ber-AC, yang nyaman. Akan saya pakai semaksimal mungkin untuk visit, mengunjungi masyarakat Indonesia. Dan terbukti, begitu banyak pelosok-pelosok di tanah air ini sampai ke pedalaman Papua, yang gak pernah orang awam pergi juga, mungkin yang gak ada kepentingan, tapi presiden bisa pergi. Dan mereka berkata gak pernah ada pimpinan kepala negara yang datang ke kampung kami, yang sangat jauh, yang masuk ke dalam, hanya baru satu presiden ini. Dan orang-orang ini, masyarakat ini sangat bersyukur ketika mendapat lawatan, visitasi daripada seorang pemimpin. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau Tuhan sendiri yang melawat kita? Adakah sukacita? Apakah kita mengalami sukacita karena Tuhan melawat kita? Dan ketika Tuhan melawat kita, Lukas 1 ayat 78 sampai 79 dikatakan seperti apa? Bagaikan surya pagi yang menyinari kegelapan. Sebelah kanan itu gambar matahari terbit di Kapadokia di Turki. Karena biasanya kalau di sana banyak calon mempelai pada pergi, pada naik balon, pada foto-foto begitu ya. Kenapa? Karena kata surya pagi itu di dalam bahasa Yunani itu Anatolia itu Asia Kecil, menunjuk kepada tempat-tempat Asia Kecil, Asia Minor yang ada di Alkitab, yang ada di Turki itu, termasuk Kapadokia, termasuk Istanbul itu, termasuk kota-kota seperti Smyrna yang sekarang namanya Izmir diganti nama oleh orang Turki. Inilah, jadi betul. Ternyata tempat-tempat ini begitu menarik karena apa Bapak Ibu? Karena ada sunrise. Jadi orang pagi-pagi jam 2 bela-belain cuma untuk melihat sunrise. Dan kalau cuaca sedang tidak bagus, ya sunrise-nya tidak ada. Tertutup, bukan tidak ada sebetulnya. Tertutup oleh kabut, awan, mau hujan dan sebagainya. Jadi orang rindu bela-belain, istilah bela-belain, enggak tidur nyenyak, yang penting saya bisa lihat sunrise. Bukan hanya di Kapadokia tentunya, tapi di tempat-tempat lain pun di seluruh dunia, termasuk di kita di Bromo, orang pergi pagi-pagi, naik kuda, naik jeep, hanya mau lihat sunrise, makin ngantuk, nggak apa-apa yang penting lihat sunrise. Udah ngantuk-ngantuk, udah tunggu-tunggu, ya nggak keluar, ya udahlah besok lagi. Demi melihat sunrise. Sunrise ini, ayat 78 sampai 79, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ini luar biasa. Itulah sebabnya Zakaria mengucap syukur, dia memuji Tuhan, dia benediktus tadi. Kenapa? Karena dia melihat ini surya pagi, terang Tuhan sudah turun. Ini gambaran metafora tentang surya pagi, gambaran tentang Yesus Kristus yang didahului dengan kelahiran daripada Yohanes Pembaptis. Surya pagi, kalau kita
ada terang, ada sinar daripada sang surya, maka saudara dan saya punya harapan hidup. Kita punya masa depan. Saya masih bisa melihat matahari. Ini satu ungkapan bahasa puitis. Kalau kita bisa melihat sinar, surya pagi menyinari kegelapan. Pertama, mereka yang hidup dalam kegelapan, tidak tahu kemana harus melangkahkan kakinya. Sekarang dengan sinar pagi itu, jalannya menjadi terang, dia tahu kemana tujuannya, tidak lagi tersesat. Kalau saya pergi ke pedalaman melayani di tempat-tempat yang sulit, tidak ada listrik. Yang kita harapkan adalah ketika orang datang jemput bawa obor, bawa sinar, bawa terang, Pak, ayo Pak, silakan jalan. Maka kita jalan ke tempat yang enggak tahu kalau enggak ada sinar. Perlu sinar, perlu sinar. Orang-orang pedalaman tertentu enggak usah bawa obor, udah tahu jalan. Dengan sedikit sinar aja dari bulan dia bisa tahu jalan. Intinya perlu sinar, tapi kita orang dari kota yang misi perlu obor, perlu sinar, maka kita berjalan. Untuk apa? Menerangi jalan kita supaya jangan salah jalan, supaya tidak tersesat. Bukankah saudara dan saya, kita sering salah jalan? Kalau bukan firman Tuhan, sang firman Yesus Kristus, saudara dan saya sudah lama kita tersesat. Makanya pujian itu, dahulu aku tersesatlah, tapi untung, puji Tuhan, Dia temukan saya orang berdosa. Maliaki pasal 4 ayat 2, saya ajak Bapak Ibu membaca bersama-sama. Perihal yang kedua, ketika sang surya menyinari kegelapan, jalan kita diterangi, kita tidak salah jalan, kita tidak tersesat. Bukan hanya sampai di situ, kita akan memperoleh damai sejahtera dan kelepasan. Mari kita baca bersama-sama Maliaki pasal 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak. Ini ketikannya salah 2 kali karena saya biasa ketik sendiri supaya saya lebih ingat, saya lebih tahu apa yang dimaksudkan. Kamu akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Waduh, senang sekali. Lepas kandang, senang sekali. Terlepas dari apa? Gambaran apa? Ternyata kalau kita lanjutkan Yohanes pasal 8 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, mentari pagi, surya pagi itu adalah terang dunia. Terang dunia itu adalah aku, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Inilah terang, inilah surya pagi itu, inilah Anatole itu. Ketika kita melihat surya pagi, matahari, puji Tuhan, aku bukan hanya mendapatkan terang sehingga aku tidak tersesat, tapi Tuhan pimpin aku, melepaskan aku dari belenggu dosa, sehingga aku boleh berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu bersuka cita, karena aku memperoleh terang itu. Dan aku memperoleh penghiburan sekaligus juga kelepasan. Saya membaca satu buku dari Dr. Jeff Long. Saya salah tulis di sini, bukan James, tapi Jeff, J-E-F-F, Jeffrey. Sebetulnya nama lengkapnya Jeffrey Long, seorang dokter ahli kanker, onkologi. Dia mensurvei, sudah dimasukkan research-nya di dalam New York Times, dia tulis, dia coba research ini secara ilmiah. Ada 12 poin, dia memberikan presentasi, dipresentasikan 1.300 pengalaman orang yang menjelang ajal, lalu saya tuliskan di sini 6 poin. Jadi ketika dia seorang dokter ahli radiasi, kanker radiasi, maka ketika dia memperhatikan, dia tadinya bukan orang Kristen, ini bukan dokter orang percaya. Dia dokter kalau mau percaya sesuatu, maka dia harus melakukan research yang ilmiah. Apakah terbukti bahwa omongan dia ini bisa dibuktikan, dan ternyata betul. Ketika dibukukan, dimasukkan ke dalam New York Times, dan inilah hasilnya 6 yang saya tulis. Pertama dia katakan,
Ini kaitannya dengan kelepasan. Kalau orang dapat sesuatu, maka hidupnya pasti berubah. Termasuk Dr. Jeff Long. Dia katakan, pengalaman kesadaran keluar dari tubuh ketika orang dalam keadaan tidak sadarkan diri, dipasang semua alat bantu pernafasan, alat bantu jantung dan sebagainya. Otak mungkin sudah tidak bekerja tapi jantung masih berdetak. Semua direkam dan ketika orang-orang ini diberi kesempatan oleh Tuhan hidup kembali, tidak mati, dia interview 1.300 orang pengalamannya, 75,4% dia katakan pasien-pasien ini mengalami yang namanya kesadaran. Jiwanya keluar dari tubuh jasmani. Ini seperti film Ghost. Ya, kalau kita lihat film Ghost, keluar dia. Begitu. Ini yang di-research oleh dokter onkologi, ahli onkologi radiasi, Jeff Long. Saudara nanti boleh buka itu, dia tulis satu buku Evidence of the Afterlife. Jadi bukti-bukti bahwa setelah kehidupan di dunia ada kehidupan yang akan datang. Yang kedua, indera, mata, telinga dan sebagainya, 5 indera ini, dia katakan 74,4% di dalam surveinya semakin tajam. Berarti dia katakan ada orang-orang yang di interview ini lebih sadar dan lebih waspada dari biasanya. Kita pikir orang-orang yang dalam kondisi koma, dalam keadaan tidak sadar, dia nggak tahu apa-apa. Ternyata dari survei, indera semakin tajam. Kalau ada kesempatan, saya selalu, walaupun orang itu mungkin dikatakan sudah koma, tidak bisa berkomunikasi, saya tetap sampaikan firman Tuhan. Karena saya tidak sungguh-sungguh tahu. Dari survei Dr. Jeff Long mengatakan orang-orang ini dalam masa-masa tertentu, dia semakin sadar. 33,8% orang-orang ini menceritakan seperti kami melewati sebuah tunnel terowongan, seperti terowongan 33,8. Saya nggak tahu jiwanya mau kemana. Yang keempat, dia katakan berjumpa dengan cahaya yang semakin terang. Sekali lagi, soal cahaya. Orang-orang yang diinterview ini berkata 64,6%, aku melihat cahaya makin lama makin terang, makin lama makin terang. Saya percaya orang-orang ini adalah orang-orang yang percaya sang terang Kristus surya pagi. Ketika waktunya belum selesai, pulang, balik lagi, tiba-tiba dokter pada kaget, semua alat medis ketika itu bisa normal lagi. Ini terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan isapan jempol, bukannya cerita isu yang asal ngomong, enggak, tapi sini sudah dibukukan research-nya. Lalu yang berikutnya, menjumpai makhluk-makhluk lain. Pasti makhluk-makhluk bukan seperti manusia biasa, makhluk-makhluk sorgawi, makhluk-makhluk spiritual, 52,2%, 57,3%. Dan yang terakhir, yang keenam, sebetulnya ada 12, menjumpai alam sorgawi, 52,2%. Ketika saya membaca bagian ini, data daripada si Dr. Jeff Long, lalu melihat seorang hamba Tuhan, gembala sidang John Burke namanya, dalam bukunya What is Afterlife, dia mempelajari 1000 pengalaman orang-orang. Dan dia ambil kesimpulan, kehidupan tidak berhenti, stop, selesai setelah ajal menjemput. Itulah sebabnya saudara dan saya penuh sukacita, penuh pengharapan ketika tahu bahwa dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus, bukan oleh Yohanes Pembaptis, dan kita terima hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bersukacita? Sukacita sorga, hidup yang kekal, bukan hanya nanti, tapi sekarang. Banyak orang pikir nanti Pak kalau saya udah mati baru saya menikmati hidup kekal. Enggak. Tuhan Yesus katakan dalam doanya dalam Yohanes 17, kamu sudah menikmati hidup yang kekal. Di sini sekarang, bukan hanya nanti. Jadi kita harus curiga kalau orang percaya Tuhan Yesus, kalau dia orang Kristen sejati, tapi hidupnya tidak ada sukacita, ada yang salah. Pasti ada yang salah. Cara kita berpikir tentang kehidupan yang kekal setelah kehidupan di dunia ini berakhir, akan mempengaruhi segalanya. Bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana memandang kesulitan, penderitaan, bagaimana mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama kita. Ini yang ditulis oleh John Burke. Ketika orang dapat penghiburan, melihat masa lalu, melihat masa depan sudah dilepaskan dari dosa, dijamin dapat keselamatan hidup yang kekal,
Saya pikir-pikir orang Kristen kurang apa lagi ya? Kurang apa lagi Bapak Ibu Saudara? Enggak ada yang kurang. Cuma kita yang kurang paham, kita yang kurang taat, kita yang kurang mau menjalani hari kita dalam ketaatan. Tapi kalau kita memahami bagian ini semua, Tuhan terima kasih. Kristus cukup bagiku. Saya ingat William Barclay dalam satu kutipannya dia bilang begini. Banyak orang mempertanyakan, berspekulasi tentang sorga. Kita dalam PA kita, hidup yang kekal, langit bumi yang baru. Ya kita pengen tahu dong surga itu seperti apa. Benar-benar gak sih jalannya dari emas, permata? Waduh maksudnya apa sih? Benar-benar emas nih. Saya sih gak pakai emas, Bapak Ibu yang pakai emas. Di kaki, di telinga, di leher. Ini emas-emas kita nanti semua diinjak-injak. Maksudnya apa Tuhan? Barclay berkata apa? Kita gak perlu spekulasi tentang keadaan sorga yang nanti. Yang paling penting adalah dia katakan, kita bersama-sama dengan siapa? Yesus Kristus. Itulah hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kerinduan saya, kerinduan saudara, aku rindu bersama-sama dengan Yesus, baik di dunia ini maupun dunia akan datang. Aku gak peduli, apakah benar-benar dari emas nanti aku injak-injak emas, sekarang injak emas ya bagaimana, sekarang injak emas, emas kita simpan lah, masa kita injak, kita taruh jadi perhiasan. Tapi nanti itu gambaran, kalau saya menafsirkan, itu gambaran kemuliaan di dunia ini. Dengan kemuliaan di langit bumi yang baru, gak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara, amin. Jadi saudara jangan bangga dengan kemuliaan yang kita dapatkan. Ini udah sekian kali saya ingat itu umur 30 si Tian Kulander yang meninggal tiba-tiba lagi tidur, itu bosnya cryptocurrency. Umur 30 tinggalkan uang begitu kaya raya berlimpah 47,1 triliun. Triliun bukan miliar. Waduh, anak satu masih kecil umur 30 sudah meninggal. Saya semakin sadar benar. Kekayaan saya, kekayaan saudara bukan yang sementara. Silakan punya harta sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa. Mau lewatin si Tian Kulander juga enggak boleh. Jadi 50, 100 triliun juga boleh. Tapi enggak bisa dibawa apa-apa. Nanti semuanya Tuhan kasih langit bumi yang baru begitu melimpah. Kalau saudara memikirkan tentang kekekalan, melihat ke belakang, kira-kira cukup enggak bagi kita untuk mengiring Tuhan, mengucap syukur. Terus Tuhan terima kasih. Terima kasih, ini cukup bagiku. Makanya saya senang lagu pujiannya si Fanny Crosby, sepanjang jalan Tuhan pimpin, cukup. Itu cukup bagiku Tuhan. Urusan Tuhan mau kasih berkat itu urusan nomor 2, nomor 3. Yang penting Tuhan jangan tinggalkan saya, udah. Kita yang punya anak kecil-kecil, yang couple, kalau anak-anakmu ikut papa, mama, papi, mami, aduh tenanglah. Yang penting sama papa, mama, sama ayah, bunda. Yang lain gak ada gak apa-apa. Pasti papa, mama pikirkan aku. Aku gak usah pikir, dia juga udah pikirkan. Inilah penghiburan. Kalau saudara memikirkan tentang kekekalan. 13 hari lagi kita lewati tahun 2022. Yang jadi misteri, Tuhan biarkan misteri, tidak tahu. Tapi yang pasti hari ini, kalau kita masih bisa beribadah, jangan lupa memuji Tuhan seperti Zakaria, jangan lupa penghiburan Kristus sang terang menerangi kita, membebaskan kita, melepaskan kita dari dosa, memberikan kita jaminan akan kehidupan yang kekal. Yang terakhir, kelepasan dari ikatan dosa. Tadi sudah saya katakan, kelepasan yang dimaksud di dalam Lukas pasal 1 adalah redemption. Tuhan sudah meredeem, Tuhan sudah menebus. Kata menebus itu artinya membeli kembali, to buy back, beli kembali. Berarti kita sudah terjual di pasar dosa, jadi budak dosa, maka harus ada satu oknum pribadi yang beli, saya beli kembali ini barang yang sudah terjual. Persis seperti kita pergi ke tempat pegadaian. Kalau kita menggadaikan sesuatu, kita beli balik, maka kita keluarkan uang, saya bayar, ambil kembali barang itu. Itulah saudara dan saya. Waktu saya merenungkan ini, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan tidak buy back, tidak beli saya lagi, tidak repurchase, tidak membayar, membeli saya dengan darahmu, aduh saya enggak ada harapan, Tadi orang-orang di interview 1000-an orang itu, Tuhan kasih anugerah. Ketika masuk masa-masa koma, Tuhan bilang belum selesai,
balik kembali. Tapi apakah semua orang ngalamin itu? Enggak. Ada orang dibiarkan aja. Tapi ada orang dikasih kesempatan. Belum waktunya, kamu pulang, normal kembali, sehat kembali, diinterview oleh Jeff Long, oleh John Book, dan dia menceritakan dalam bukunya. Tuhan terima kasih. Ini bagian yang penting sekali untuk kita renungkan. Kita sudah mendapat kelepasan dari ikatan dosa. Lukas 1 ayat 77 sampai 78a tadi sudah kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk memberikan kepada umatnya apa? Pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat belas kasihan dari Allah kita. Tuhan terima kasih. Kalau aku sudah dapat knowledge, pengertian, pemahaman, sekarang Tuhan mau saudara dan saya menunjukkan dengan hasil-hasil dari pengetahuan pemahaman kita, pengenalan knowing kita, pengenalan kita bukan hanya knowledge dalam pikiran, tapi kita mengenal Allah, maka hasilnya adalah Lukas pasal 3 ayat 8, seperti seruan daripada Yohanes Pembaptis. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan bagi Abraham dari batu-batu ini. Maksudnya apa saudara? Kamu jangan bangga sebagai orang Yahudi, sebagai orang Israel. Aku ini keturunan Abraham. Abraham diberkati Tuhan. Aku dari suku, salah satu suku daripada Abraham. Aku pasti orang pilihan. Enggak tentu. Roma, kalau saudara baca kitab Roma, Paulus menyesali bangsanya sendiri. Aku ini orang Yahudi dari suku Benyamin. Kenapa bangsaku sendiri membuang Yesus Kristus yang adalah batu penjuru? Dibuang. Bukankah banyak orang berbangga dengan garis keturunan? Papaku pendeta, papaku penginjil, papaku pengurus majelis, dan sebagainya. Maka aku aman, keluargaku keluarga Kristen. Sejarah membuktikan. Begitu banyak anak-anak dari keluarga Kristen yang justru jadi ateis melawan Tuhan. Kita mesti berhati-hati. Banyak teolog-teolog ateis yang tadinya begitu cinta Tuhan, enggak tahu gimana korslet atau gimana. Yang pasti Tuhan enggak pilih, sampai mati menjadi seorang yang melawan Tuhan. Jadi kita enggak bisa membanggakan, maka Yohanes katakan kamu jangan bangga. Kamu harus menunjukkan kalau kamu sudah mengenal siapa Allahmu dalam perjanjian lama, Yahweh dalam perjanjian lama itu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tunjukkanlah dengan pertobatan. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini bagian terakhir yang kita mau merenungkan. Mari kita melihat diri kita. Apakah setelah sekian lama kita mengiring Tuhan, kalimat terakhir dari Yohanes Pembaptis ini boleh mengingatkan kita, setiap seruan yang kita dengar masuk ke hati, telinga, apakah kita relate terus pada Tuhan? Tuhan kasihani saya orang berdosa. Kalau Tuhan tidak berbelas kasihan, saya bagaimana bisa ada buah-buah pertobatan? Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami memuji-Mu atas segala kebaikan Tuhan, atas janji-janji, rencana kekal Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Pimpin kami terus, karena Engkaulah surya pagi, Engkaulah terang dunia. Hiburkanlah kami, kuatkanlah kami dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu masing-masing di tempat ini. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami melihat sungguh Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau menyertai kami. Ketika kami mau belajar taat, takut akan Tuhan, Engkau tunjukkan bukan hanya Engkau melawat kami, tapi Engkau memberikan kelepasan. Engkau menebus kami dengan harga yang mahal. Bukan sementara, tapi dari perbudakan dosa yang menuju kematian kekal itu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur dan memuji, mengucap syukur kepadamu. Sepanjang jalan, sertailah jemaat-Mu, hamba-Mu dan setiap kami. Jangan biarkan kami tersesat
Tuhan kasihani kami.